Jemaat, Tuhan cipta manusia, laki-laki dan perempuan. Bukan sekedar jenis kelamin saja. Tapi ada pola yang Tuhan sedikit mau kasih tinggal supaya manusia mengelola perbedaan itu untuk menjadi berkat. Ada 4 pola. 1, soal pola berpikir. Soal pola apa? Laki-laki, suami-suami, bapak-bapak cenderung yang penting logis, rasional. Makanya kami suami-suami, kami bapak-bapak kalau bicara selalu bilang, saya pikir. Ibu-ibu ini kan lebih banyak pakai perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara dia bilang, saya rasa. Bayangkan menikah 20 tahun, bapak hanya saya pikir, ibu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga akan bilang, sudah rasa kamu. Jadi hidup itu belajar dari orang lain untuk menyeimbangkan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasa untuk tujuan Tuhan. Tuh. Kedua, soal pola kerja. Pola apa? Kami bapak-bapak, kami suami-suami ini cenderung pekerja tunggal. Kami bapak-bapak ini hanya pergi bekerja di kantor atau di mana begitu. Hanya pergi ke situ tapi kami pulang. Kami rasa kami sudah kerja seluruh dunia dan segala isinya. Kami rasa berjasa sekali itu. Beda dengan ibu-ibu kan. Ibu-ibu ini kan pekerja jamak. Bangun pagi, bisa siap anak-anak sekolah. Bisa siap suami untuk pergi ke mana. Bisa siap sarapan pagi. Bisa siap makan siang. Bisa sambil setrika. Bisa sambil foto-foto. Atau bisa siap semua. Itu bukan untuk dibandingkan. Tapi untuk dikelola. Untuk tujuan Tuhan. Amin. Tidak boleh ada istri bilang, coba sayang jadi saya, coba-coba. Tidak bisa begitu. Justru karena kita berbeda itulah maka satu jadi satu tuh. Kalau misalnya Pendeta Yandi jadi dia punya istri jadi apa? Ya memang kita mesti berbeda. Itu satu pola berpikir, 2 pola kerja. Bapak-bapak itu kalau ada acara begini, bapak-bapak ketua panitia, coba telepon. Bagaimana Bapak? Pasti dia jawab satu kata saja, beres. Nanti dia beres baru yang istri bilang, beres apa? Karena dia polanya tunggal. Amin. Bapak-bapak itu kalau ada tamu baru sampai emper tangga terakhir dengan suara yang mantap bapak akan bilang, Mama kopi. Padahal kopi tidak ada. Terus nanti mama usaha, istri usaha, habis itu tamu pulang, istri bilang, Papa lain kali itu tanya dulu. Terus suami hanya bilang, kan saya sudah beli kan. Istri bilang, iya Papa beli 6 bulan lalu. Papa pikir 6 bulan lalu itu seumur hidup. Karena polanya tunggal. Ketiga, soal pola bicara. Laki-laki itu cenderung pendiam. Kami bapak-bapak, kami suami-suami, kami cenderung pendiam. Sebuah penelitian bilang seorang suami, seorang bapak, seorang laki-laki itu satu hari kalau bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000. Suami 7.000, istri pagi-pagi suami sudah pergi kerja, anak-anak sudah sekolah, ibu sendiri di rumah. Mau 21.000 sama siapa? Terus rata-rata suami pulang kerja jam berapa? Jam berapa biasa? Sampai rumah. Jam 6. Istri rencana kasih keluar yang 3.000.
Terus dia sambut suami. Sayang. Terus suami bilang, hah? Aduh, saya bisa bayangkan Menara Babel itu. Menara Babel itu hancur itu. Tidak selesai bukan karena kurang uang, bukan karena kurang material, bukan karena kurang tenaga kerja. Hanya karena satu, terputusnya komunikasi di antara mereka. Karena gagal mengelola itu. Amin. Ada suami, istri, anak yang sudah jarang ketemu lagi. Ketemu masing-masing sibuk dengan handphone. Sambil senyum-senyum sendiri. Lama-lama gila itu. Ada di Malaysia ada yang begitu. Handphone itu berhasil mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang. Soal komunikasi mesti kita belajar, kan ini kesatuan. Ada suami yang duduk sama-sama istri, tiba-tiba ada bunyi telepon masuk. Ting ting ting. Bukan terima di samping istri, dia angkat sedikit menjauh, baru dia bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus menjauh dari istri, baru bilang, halo. Komunikasi. Keempat, untuk kesatuan ini. Soal pola mengingat. Pola apa? Kami bapak-bapak, kami suami-suami ini, kami laki-laki cenderung cepat lupa. Kami bapak-bapak yang cenderung cepat lupa. Dia turun dari kereta, dia kunci. Teng, jalan 30 langkah terus sudah kunci belum, dia balik, dia kunci lagi. Cenderung cepat lupa. Makanya banyak bapak-bapak, banyak suami kalau di luar rumah, dia lupa kalau dia ada istri. Maksudnya, dia cerita sama teman sampai bisa lupa ada janjian dengan istri. Maksudnya begitu. Jangan berpikir negatif terlalu juga. Maksudnya begitu. Sementara yang wanita, yang ibu-ibu, yang perempuan, itu ingatannya tajam sekali. Setajam silet. Ibu-ibu itu kalau kita bilang, orang seperti saya tidak pernah marah saya punya istri. Nanti yang protes istrinya, tidak pernah apa sayang. Memang tidak pernah. Yang mana? Waktu itu? Yang mana? Tahun 1900. Itu dia ingat. Dia hafal semua. Aduh. Saya mau tanya anak-anak. Yang anak-anak muda pernah periksa saku dari orang tua pakai pakaian itu ke kerja atau kemana, pernah periksa saku-sakunya, pernah atau tidak? Pernah, yang paling banyak dapat uang tuh di papa punya atau mama punya? Papa pasti lupa. 1 ringgit sampai 10 ringgit itu papa lupa. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada, di situ juga. Jangankan uang, Tupperware saja dia hafal. Mengingat. Itu untuk dikelola. Kesatuan. Belajar dari orang lain. Kalau mau punya masa depan yang baik. Amin. Baru 3, masih 3. Sabar. Keempat. Fokus. Sama-sama. 1, 2, 3. Memang sudah belajar dari orang lain. Tapi fokus. Banyak kali kita tidak fokus. Tidak fokus. Meninggalkan yang kita punya pekerjaan, urus orang lain punya pekerjaan. Meninggalkan yang kita punya pelayanan, urus orang lain punya pelayanan. Ada yang sudah tidak fokus dia punya pekerjaan. Lapor-lapor lagi ketua pakai dia punya keadaan. Fokus. Ada para psikolog suka pergi ke penjara.
Dia bawa kertas putih, bawa spidol, dia kasih titik di sini. Dia bilang, "Kamu lihat apa?" Ada titik, ada berapa? 1. Warna apa? Hitam. Hanya 1 titik? Iya. Benar-benar hanya 1? Iya. Lantas psikolog bilang begini, "Kamu terlalu tertuju pada titik hitam ini sampai lupa melihat ini lembaran putih, halaman putih yang masih banyak. Mata yang hanya tertuju pada kesalahan, kelemahan yang hitam tidak akan pernah melihat kemuliaan. Fokus itu penting, tapi fokus pada hal-hal yang membangkitkan semangat untuk maju." Ibu-ibu itu memang punya ingatan setajam silet, tapi tolong fokus pada ingatan yang baik. Ada ibu-ibu itu suka bilang ke saya, "Pak Pendeta, saya ini kok susah sekali ampuni saya punya suami." Iya, kan ibu hanya fokus pada dia punya selingkuh, dia mabuk, dia judi, itu ibu fokus di situ. Bagaimana mau mengampuni? Fokus. Orang kalau tidak fokus tidak bisa. Ada orang kalau tidak fokus itu, saudara-saudara, dia kacau dia punya hidup. Karena dia suka membanding-bandingkan. Banding sana, banding sini, banding. Kapan mau maju? Fokus. Puji dan sembah.